Ke rumah teman. Waktunya hari libur, Lexa ingin bermain ke rumah Resta, namun dia harus berlatih terlebih dahulu sebelum pergi. Dia sudah meminta izin kemarin pada Daddy beserta mominya. Beruntung keduanya setuju dengan syarat harus membawa ikut serta bodyguard yang sudah disiapkan. Lexa setuju asal mereka berada jauh dan tidak menampakkan diri. Lexa tidak mau identitasnya diketahui karena hanya Resta yang tahu, sedangkan kedua orang tua Resta tidak tahu sama sekali. Sehabis berlatih, Lexa bersiap-siap dengan pakaian sederhana khas anak seumurannya. Keluar dari kamar bertepatan dengan Alex, kakaknya juga keluar dari kamar. Dek, jadi ke rumah Resta? Iya kak, ini sudah siap-siap. Mau kakak temani? Tawar Alex meski dia sudah tahu Resta siapa dan bagaimana kesehariannya, namun dia diam saja agar adiknya senang dan pasti Lexa lebih tahu daripada dia sendiri. Tidak perlu kak, cuma ke rumah Resta doang. Lagian sudah ada para paman bodyguard di depan yang sudah standby. Cepat Lexa. Baiklah. Alex berjalan cepat mendahului Lexa. Lexa mengernyit heran dengan sikap kakaknya yang baru dia ketahui seakan merasa cemburu. Lexa mengedikkan bahunya acuh, mereka sekarang berada di ruang makan untuk makan siang bersama. Pria mengernyit bingung, entah kenapa si kembar seperti ada sesuatu namun dia tidak tahu apa yang terjadi. Melirik ke arah Lexa, terlihat santai sambil menyuap makanan ke dalam mulutnya. Melirik ke arah Alex, diamnya itu tidak seperti biasa, kali ini lebih kemasam. Ada apa dengan kakakmu? Tanya pria berbisik, tepat di telinga Lexa. Tidak tahu, Mom. Sejak barusan mungkin Ade tadi bilang tidak usah ditemani ke rumah Resta. Oh, pria mangut-mangut, ternyata anak sulungnya sedang cemburu toh. Apalagi wajah masamnya tidak bisa disembunyikan meski dengan wajah datarnya. Kalian makan yang banyak biar cepat besar. Lexa, nanti hati-hati ke rumah temanmu. Jika terjadi sesuatu hubungi kakakmu, mungkin Momi lagi sibuk dengan dede cantik. Lembut pria menatap keduanya dalam hati. Pria terkekeh geli melihat Alex yang begitu menggemaskan. Baik, Mom, jawab Lexa sedangkan Alex diam melanjutkan makannya tanpa menunggu yang lain. Cukup lama Lexa berkendara, entah kenapa rumah Resta berada jauh dari rumahnya ini. Lebih ke arah pinggiran kota, jadi memakan waktu hampir 1 jam lamanya. Untuk sampai, beruntung dia diantar supir jadi tidak terlalu lelah. Setelah sampai di rumah Resta yang besar, meski lebih besar mansion deluxe, tetap saja bagi Lexa yang dulu hidup sederhana itu sudah sangat mewah. Lexa turun dari mobil, dia melangkah dengan pasti meski agak sedikit gugup karena baru pertama kali dia ke rumah temannya. Teman keduanya masih sedikit takut, namun Lexa memberanikan diri. Tok, tok, tok. Saking gugupnya dia lupa bahwa ada bel pintu, meski dirinya tidak bisa memencet karena letaknya terlalu tinggi, dia belum cukup tinggi untuk menggapainya. Assalamualaikum, ucap Lexa dengan sopan namun masih belum ada jawaban. Lexa kembali mengetuk pintu dan mengucapkan salam sekali lagi hingga pintu terbuka. Selamat siang, hampir sore Panda Imut, ucap Lexa setelah tahu kalau yang membuka pintu adalah Resta temannya. Waalaikumsalam, selamat siang. Hampir sore juga Resta tersenyum, ternyata Lexa menepati ucapannya untuk datang bermain ke rumahnya. Ayo mama masuk, ucap Resta terbata. Terima kasih Panda Imut. Lexa tersenyum sangat manis dan berterima kasih dengan tulus, kemudian mengikuti Resta dari belakang dengan pelan. Tanpa mereka berdua sadari ada sepasang parubaya yang sedang mengintip sedikit jauh dari mereka berdua. Mereka senang dan tersenyum haru. Anaknya sekarang lebih baik dan mempunyai seorang teman, dan mereka juga tidak menyangka ternyata teman anaknya adalah seorang perempuan. Anak yang mereka sayangi dan tidak mudah dekat dengan orang lain. Selain mereka, kedua orang tuanya kini didatangi seorang teman. Hati orang tua mana yang tidak bahagia? Maaf ya Panda Imut, ternyata rumahmu jauh dari rumahku. Tahu gitu aku berangkat tadi pagi, jadi kita bisa bermain seharian di sini sampai puas, ucap Lexa meminta maaf. Tidak apa-apa, ya yang penting kamu sudah mau bermain ke sini. Kemudian Resta memanggil pelayan dan memintanya untuk meminta cemilan serta minuman untuk teman dan juga dirinya.
"Terima kasih, Bi," ucap Lexa sambil tersenyum. Bibi yang mendapatkan terima kasih pun terharu, karena baru kali ini seorang pelayan sepertinya mendapatkan kata terima kasih dari orang lain. "Beruntung Tuan Muda mendapatkan teman yang baik," batin Bibi kemudian berlalu kembali ke belakang untuk mengerjakan pekerjaan masing-masing. "Panda imut, ini enak, boleh aku makan?" Yang dijawab anggukan oleh Resta, dan tanpa permisi Lexa langsung mengambil beserta piringnya, mulai makan satu persatu. Setelahnya Resta mengajak Lexa bermain di taman tempat favorit Resta. Tentu saja sepasang parubaya yang mengintip tadi mengikuti keduanya ke taman. Lexa diam saja berpura-pura tidak tahu meski sebenarnya sudah mengetahuinya. Alex lesu, bagaimana tidak lesu? Coba tidak ada teman yang bisa diajak berbicara, apalagi adiknya pergi ke rumah temannya tanpa mengajaknya meski sebenarnya dia ingin ikut. Namun adiknya sudah mengatakan tidak perlu. Tetap saja, entahlah, Alex kembali ke kamarnya sendiri, mengambil iPad dan mencoba meretas kediaman Resta itu sangat mudah dilakukan. Di layar iPad, dia melihat adiknya itu terus saja tersenyum. Alex pun ikut tersenyum. Sudah lama sekali tidak melihat senyuman itu. Ada rasa cemburu dalam hati Alex karena bukan dirinya yang membuat adiknya itu tersenyum, tapi teman barunya yang dia sendiri merasa geli untuk memanggilnya. Panda imut, julukan yang sedikit memalukan, namun biarlah selama adiknya bahagia, apa salahnya toh, itu tidak merugikan untuk Resta sendiri. Gumam Alex pelan bergidik ngeri setelah mulutnya mengucapkan kata panda imut. Alex juga melihat dua orang yang sedang mengintip di balik jendela. Meski gambar sedikit buram karena jarak yang sedikit jauh, tetap saja Alex tahu bahwa kedua orang itu adalah orang tua Resta. Bagaimana Alex bisa tahu? Karena kedua orang itu datang pada saat pesta pernikahan bibinya kemarin. Meski hanya melihat sekilas, namun Alex tetap mengingatnya. Ingatan yang tajam bukan?